Ratu bingung tidak menyangka kenapa dirinya bisa hamil. Raja dan para bawahannya begitu bahagia mendengar kabar ini. Namun ketika mereka merayakannya, Ratu menyuruhnya berhenti. Setelah itu, mereka semua ditendang keluar kamar oleh Ratu. Raja menduga mungkin ini akibat hormon kehamilan. Di dalam, Ratu justru mengutuk langit dan Soyong kenapa dia bisa hamil. Menurutnya ini tidak boleh terjadi karena ia adalah seorang pria. Huajin menemui Ibu Surijo dan mengembalikan hadiah darinya. Ia juga memberitahu jika Ratu berbalik melawan klannya sendiri. Untuk itu mulai sekarang Huajin tidak mau disetir lagi. Berita kehamilan Ratu sampai juga ke telinga Ibu Suri Agung. Setelah itu berita ini juga disebar ke seluruh penjuru istana. Begitu mendengar berita ini Byong-in marah besar. Sebab itu artinya harapannya mendapatkan Ratu telah pupus. Di rumahnya, ayah Ratu sangat sedih karena merasa kesepian. Namun begitu mendengar putrinya hamil, ia pun sangat senang. Raja sebenarnya masih bingung dengan sikap Ratu. Namun karena situasi istana sedang genting, ia kemudian melanjutkan pekerjaan. Beberapa rencana sudah ia siapkan bersama teman-temannya. Meskipun sebenarnya teman-temannya itu tidak memberikan solusi. Ratu benar-benar tidak bisa menerima kenyataan jika dirinya hamil. Di tengah kegalauannya, ia dikunjungi dua ibu suri. Mereka hanya ingin memastikan apakah benar Ratu memang hamil. Kedua ibu suri tampaknya percaya karena Ratu tidak bersemangat. Kedua ibu Ratu saling bergantian memberikan nasihat agar Ratu menjaga kesehatannya. Bukan itu saja, Ratu justru diancam jika terjadi sesuatu pada anaknya, maka dia yang harus bertanggung jawab. Mendengar ancaman seperti itu, Ratu pun tiba-tiba mual lalu muntah ke dalam guci. Huajin harus menerima kenyataan jika mayat pelayan pribadinya ternyata palsu. Selain itu, ia harus merelakan raja menjadi milik Ratu. Tiba-tiba Huajin mendekati penasehat negara bagian kanan, lalu mengusulkan dirinya untuk mengamankan masa depan Joseon. Ratu mendapatkan banyak kiriman hadiah dari ayahnya dan teman-temannya. Meskipun begitu, ternyata ia tidak senang. Rasa sakit Byong-in membuatnya balas dendam. Kini tidak ada alasan lagi ia tidak membenci Ratu dan Raja. Alhasil ia memutuskan untuk memihak lawan. Di sisi lain, Dayang Choi memaksa Ratu untuk menjalani pelatihan orang tua. Ratu justru menolak dan memilih makan ramyeon. Namun ternyata Dayang Choi mengajarinya dengan ketat. Beberapa kali ia memperingatkan Ratu untuk menjaga bayinya. Namun yang terjadi justru keadaannya lebih buruk. Ratu mengendap-endap pergi ke dapur untuk mencari anggur bunga pir. Sayangnya barang yang ia cari ternyata sudah habis. Koki kerajaan mengaku sudah membuangnya demi kesehatan Ratu. Namun kemudian kebenaran terungkap. Anggur bunga pir tersebut dihabiskan oleh Dayang Choi. Hal itu membuat Ratu benar-benar frustasi. Ratu keluar dari dapur dengan tidak bersemangat. Namun ia sudah ditunggu raja dengan mengendarai kuda. Ratu akhirnya ikut naik meskipun para dayang dan pelayan melarangnya. Raja membawa Ratu ke suatu tempat yang ia sebut sebagai Royal Villa. Raja memberitahu Ratu jika dengan kelahiran anak ini, maka dia nanti akan naik tahta dan dapat menggunakan kekuatan absolut. Mendengar pernyataan itu, Ratu seperti mendapatkan suntikan semangat. Tiba-tiba ia sangat antusias untuk menjalani pelatihan orang tua. Ratu mendesak Raja untuk mengantarnya kembali ke istana. Malam harinya, Ratu begitu semangat untuk menuliskan buku harian anaknya yang belum lahir. Di sisi lain, Raja menyindir Byong-in yang baru saja ditolak Ratu. Sedangkan di momen berbeda, Ratu mengajak Raja mempersiapkan segala sesuatu untuk bayi mereka. Ratu menghendaki kisah hidupnya tercatat secara sempurna. Sementara itu, Pangeran Yeonpyong menyerahkan selimut kepada tentara yang datang. Ia meminta tentara itu berhati-hati karena tidak mudah mengumpulkan tentara. Malam itu Raja menyempatkan mengunjungi Ratu. Hanya saja Ratu ternyata sudah tidur. Raja akhirnya membaca buku catatan Ratu yang ia tulis untuk bayinya. Ibu Surijo sangat licik. Ia menugaskan pelayan pengkhianat untuk menyebarkan fitnah bahwa bayi yang dikandung Ratu bukanlah anak Raja. Di sisi yang lain, desas-desus tersebut menyebar ke seluruh istana tentang kehamilan yang palsu. Raja juga mendengar rumor ini. Untuk itu ia segera menemui Ratu, bahwa hubungannya dengan Ratu sangatlah intim. Bahkan di pavilion mereka berdua berdansa. Padahal pertunjukan bagus ini adalah untuk menyampaikan misi kepada Ratu, bahwa dia harus menyingkirkan rumor buruk ini.
Dan di situ Ratu mengerti apa yang harus ia lakukan. Ibu Surijo kembali membusuk Huajin untuk bergabung dengannya. Ia menggunakan rumor kehamilan ratu yang palsu, lalu mengiming-imingi Huajin dia akan menjadi ratu yang sah. Namun Huajin sudah tidak tertarik lagi. Baginya sekali dibohongi ia sudah tidak akan percaya. Huajin kemudian menyindir ia tidak ingin nasibnya seperti Ibu Surijo. Hidup mengharapkan harapan palsu di bawah bayang-bayang Ibu Suri Agung. Ratu mengumpulkan 3 selir terpilih. Di situ ia memberikan pelajaran bagaimana bisa hamil dari raja. Tentu saja bukan itu tujuan utamanya. Ia ingin semua percaya jika kehamilannya memang nyata dengan raja. Huajin tiba-tiba datang menemui Ratu dengan membawa panah lengkap dengan busurnya. Ia juga mengajak Ratu bekerja sama untuk menggulingkan klan saingan mereka. Selanjutnya tanpa diduga Huajin menemui raja. Ia mengaku jika tidak punya tempat di istana. Untuk itu ia memohon untuk digulingkan. Tentu saja raja sangat kaget dan kemudian menolaknya. Tapi Huajin menyuruh raja untuk berpikir. Pada rapat dewan, raja akhirnya mengumumkan jika ia telah menggulingkan selir Huajin dan mengizinkannya keluar dari istana. Huajin mengakui kebenaran kepada Pangeran Yeonpyeong. Dia sebenarnya tahu Pangeran Yeonpyeong menyukainya. Huajin sengaja menggunakan itu untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Pangeran Yeonpyeong sendiri merasa tidak keberatan. Namun dalam hati Huajin hanya ada raja. Mendengar itu, Pangeran Yeonpyeong meneteskan air mata. Malam harinya, Pangeran Yeonpyeong sengaja menemui raja. Ia kemudian mengajaknya bertarung seperti waktu kecil. Perasaan Pangeran Yeonpyeong diliputi kekecewaan. Kenapa raja tega mempermainkan perasaan Huajin? Raja sendiri sebenarnya tidak menginginkan ini. Namun apa daya semuanya itu permintaan Huajin sendiri. Ratu masih stres dengan kehamilannya. Ia ingin sekali minum tapi tidak berani. Ibu Surijo menemui Ibu Suri Agung untuk memberitakan rumor yang beredar. Bahwa bayi yang dikandung Ratu bukanlah anak raja. Ibu Suri Agung kemudian termakan rumor tersebut. Ia kemudian ketakutan dengan penerus tahta yang bukan dari darah kerajaan. Setelah pertemuan ini, rumor itu semakin santer terdengar. Bahkan jadi bahan guyonan para menteri. Rumor yang berkembang semakin kejam. Bahwa ayah biologis yang dikandung Ratu adalah Byong-in. Jelas ini membuat menteri perang tersebut tertekan. Jika ingin rumor ini dihilangkan, Ibu Suri Agung mengatakan jika Byong-in harus membawa kepala Ratu. Byong-in merasa tidak punya pilihan lain dan hanya mematuhi perintah. Hal itu kemudian ia beritahukan kepada raja. Bahwa musuh-musuhnya menargetkan Ratu. Meskipun begitu, Byong-in memiliki rencana lain. Bahwa di luar sana banyak aliran sesat yang siap menyerang. Jika tidak segera dihentikan, maka ribuan orang akan mati. Raja ternyata percaya begitu saja dengan ucapan Byong-in. Itu artinya ia harus segera keluar istana dengan membawa pasukan. Padahal di sana jebakan sudah menanti. Malam itu juga, Raja mengunjungi Ratu untuk berpamitan. Namun karena Ratu merasa sudah mengantuk, Raja diminta menemuinya lagi besok. Akhirnya setelah Raja menidurkan Ratu, ia menemui Ibu Suri Agung untuk meminta saran atas permasalahan ini. Ibu Suri Agung bersikap seolah tidak mengetahui apa-apa. Sebelum pergi, Raja diperingatkan Pangeran Yeonpyeong jika ini sangat berbahaya. Lagi pula, Raja hanya akan pergi sendiri dengan didampingi pasukan Byong-in. Raja berpesan kepada Pangeran Yeonpyeong untuk segera menyelesaikan rumor yang beredar. Keesokan paginya Ratu terbangun. Tapi sepertinya ia merasakan mimpi tadi malam. Raja telah menunggang kuda dan bersiap untuk berangkat. Dari belakang Ratu mengejar namun sudah terlambat. Ratu ternyata memiliki firasat buruk akan Raja. Benar saja di tengah perjalanan para pasukan Raja membelot. Dan di hadapan Raja sudah ada Byong-in yang menghadang. Dari sini Raja baru sadar jika ia dijebak, hingga akhirnya memaksanya untuk melawan Byong-in. Nah, itu dia drama Mr. Queen episode kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.